Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, mensucikannya, serta bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan, nikmat hidayah, kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada hamba dan kekasih Allah, Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di hari terakhir ini, di bulan Muharram maksudnya Pak ya, kayaknya tanggal 29 ke 30 deh, hari akhir di bulan Muharram 1446 Hijriah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kajian kitab rutin kita, kitab Ar-Rahiqul Makhtum an Siratin Nabawiyah, kitab yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, mengenai sejarah Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan, dengan kita mempelajari sirah beliau, kita mengambil faidah-faidah pelajaran, tentu membuat kita semakin mencintai beliau dan juga bisa mentaati semua perintah-perintah dan menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang perang Badar. Setelah perang Badar selesai, kita telah menjelaskan masalah tawanan dan juga menjelaskan tentang tebusan tawanan perang. Kemudian juga ada pengusiran Yahudi Bani Qainuqa dan percobaan pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Umair bin Al-Wahhab. Yang ceritanya adalah ketika Umair bin Al-Wahhab itu, dia dengan temannya Safwan bin Umayyah ngobrol-ngobrol berdua di depan Hijr Ismail. Kemudian Umair bin Al-Wahhab ini dia mengatakan apa? Kalau bukan karena hutang dan juga keluarga, maka saya akan mendatangi Madinah, pura-pura menebus tawanan karena anak saya tertawan di sana, padahal saya akan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Safwan mengatakan, wahai Umair, sesungguhnya hutangmu hutangku, keluargamu adalah keluargaku, pergilah engkau gitu. Ini ada percobaan pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tetapi ketika Umair bin Al-Wahhab ini datang ke Madinah dan dia basa-basi ingin menebus tawanan, Nabi mengatakan, ada keperluan apa engkau ke sini wahai Umair? Dia mengatakan tawanan. Nabi mengatakan, bukankah engkau ngobrol-ngobrol cuman berdua dengan Safwan bin Umayyah dan kau mengatakan kalau bukan karena hutang dan keluarga saya maka saya akan bunuh Muhammad, datang ke Madinah. Maka Safwan mengatakan, hutangmu adalah hutangku, keluargamu adalah keluargaku gitu kan. Bukankah kejadian seperti itu? Dan disinilah Umair bin Al-Wahhab ini dia melihat mukjizat bahwa pertemuan itu, perbincangan itu hanya diketahui oleh mereka berdua saja, tidak ada yang mengetahuinya. Maka yang tadinya niatnya ingin membunuh Nabi malah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
Kemudian dia pun mempelajari Islam, kemudian diajarkan Al-Quran, tafsirnya dan ajaran-ajarannya. Dan Safwan di Mekah mengatakan, berbahagialah dengan kabar yang sebentar lagi akan datang kepada kalian. Maksudnya kabar terbunuhnya Muhammad gitu. Akan tetapi ketika dia menunggu dan menunggu dan menunggu, tidak datang kabar-kabar itu. Dan ketika datang kafilah yang melewati Madinah dan ditanya, kalian dengar gak tentang Muhammad bagaimana? Muhammad masih hidup. Tentang Umayyah bin Al-Wahhab, dia mengatakan Umayyah masuk Islam katanya. Kemudian dia baik keislamannya di sana. Artinya akhirnya Safwan bin Umayyah ini pun marah dengan kejadian itu. Intinya ada percobaan pembunuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu qatlu Ka'ab bin Ashraf, yaitu pembunuhan terhadap seorang tokoh Yahudi yang namanya Ka'ab bin Ashraf. Di pertemuan sebelumnya juga kita telah menjelaskan pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Kenapa? Kan di Madinah kan ada 3 Yahudi besar, Qainuqa, Nadir, dan Bani Quraidah. Setelah kemenangan Nabi di perang Badar, maka Nabi menasihati Bani Qainuqa dan mengatakan, wahai Bani Qainuqa, berimanlah kalian kepada Allah sebelum apa yang menimpa orang-orang Quraisy juga menimpa kalian, gitu. Kematian, kekalahan. Maka orang-orang Bani Qainuqa ini mengatakan, hai Muhammad, jangan terlalu sombong dengan kemenangan engkau. Engkau bertarung dengan kabilah Quraisy yang mereka tidak mengetahui skill dalam berperang. Kami orang-orang Yahudi, orang-orang yang pandai dalam berperang. Sehingga orang-orang Yahudi ini pun yang mereka berada di atas kesepakatan damai bersama Nabi, akhirnya mereka membuat masalah. Dengan cara apa? Yang pertama, ketika orang-orang Aus dan Khazraj damai saling mengobrol seperti ini dengan wajah bahagia persaudaraan di atas Islam dan akidah tauhid, maka orang Yahudi ini pun mengirimkan satu orang untuk memprovokasi mereka berdua, diingatkan hari-hari tentang perang mereka orang Aus dan Khazraj. Ketika itu tersulutlah emosi Aus Khazraj sampai yang tadinya tersenyum bahagia gitu kan, bermuka ceria, akhirnya mengatakan kita perang nanti sore gitu kan. Disebabkan karena provokator dari Yahudi ini. Maka Nabi pun mendatangi mereka dan Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyah, apakah fanatisme jahiliyah masih ada di antara kalian padahal saya ada di tengah-tengah kalian gitu kan. Dan ketika diselidiki ternyata biang keroknya adalah seorang Yahudi. Kemudian ketika orang-orang Yahudi ini macam-macam dalam dunia perekonomian lah. Ketika ada seorang muslim memiliki hutang, maka dia akan kejar hutangnya sampai dia mengambil tanah ataupun aset-asetnya gitu. Giliran Yahudi punya hutang sama orang muslim, dia mengatakan, oh tidak, saya punya hutang kepada kalian sebelum kalian Islam. Sekarang sudah Islam, sudah batal hutang saya. Seperti itu Yahudi mengatakannya. Sehingga macam-macam mereka. Kemudian yang paling parah yang membuat Nabi SAW marah adalah ketika ada seorang muslimah masuk ke pasar mereka dan diganggu, dilecehkan, dipaksa dibuka hijabnya, sampai muslimah tersebut pun ketika belanja di sana diikatkan ujung jilbabnya, kemudian karena tidak tahu sedang diikat dia pun berdiri dan akhirnya robek jilbabnya dan dia pun menangis ketika itu. Akhirnya seorang muslim ketika itu melihat kejadian ini dan berantem dengan si Yahudi yang melecehkan itu, dan si Yahudi mati di tangan muslim ini. Nah, muslim ini pun juga mati di tangan orang-orang Yahudi karena kan komplek itu komplek Yahudi, pasarnya Yahudi. Akhirnya kabar itu pun didengar Nabi SAW dan Nabi pun marah. Akhirnya Nabi membawa pasukan dan mendatangi mereka. Nabi hanya menuntut berikan pemuda-pemuda yang bermasalah yang mengeroyok seorang muslim, tapi mereka mengatakan tidak. Akhirnya Nabi pun mengepung mereka selama 15 hari, dikepung mereka, dan akhirnya mereka menyatakan menyerah. Akhirnya Nabi ingin menghukum mereka, tetapi ternyata dilobi oleh seorang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang akhirnya Nabi pun ujung-ujungnya mengusir mereka dari kota Madinah. Nah, dari mereka, dari klan Yahudi ini ada seseorang yang namanya Ka'ab bin Ashraf, termasuk pemimpin mereka. Akan tetapi Ka'ab ini tinggalnya cukup jauh dari kota Madinah. Maka apa yang dia lakukan?
Ketika Ka'ab bin Ashraf ini banyak menyakiti kaum muslimin dengan istilahnya apa ya Pak? Kalau di zaman sekarang itu dengan tulisan ya, fitnah, media, itu yang dia lakukan. Di zaman Nabi, dia lakukan dengan syair, yang syair itu kan akan menyebar telinga ke telinga, dan dalam syair tersebut seperti istilahnya kalau di zaman kita nyanyian yang isinya itu menghujat Islam, artikel, kemudian yang isinya menghujat Islam. Dia pernah mendatangi orang-orang Quraisy, kemudian dia pun menyenandungkan syair-syair yang membuat orang-orang Quraisy dendam dan menangis mengingat tentang kejadian perang Badar. Maka disyairkan oleh dia. Orang-orang Quraisy ini pun semakin benci, semakin dendam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan pemimpin Quraisy, Abu Sufyan, orang-orang Quraisy ini mengatakan, "Adinuna ahabbu ilaika am dinu Muhammadin wa ashabihi?" Hei Ka'ab, mana yang lebih engkau sukai, agamanya kami atau agamanya Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Wa ayyul fariqaini ahda sabila? Engkau kan Yahudi, engkau kan orang yang istilahnya ada agama sebelum Islam, itu kan engkau dulu, istilahnya kata mereka seperti itu. Engkau yang dahulu punya para nabi gitu kan, kemudian juga punya sejarah tentang agama yang sumbernya itu adalah kitab dari langit gitu kan. Maka mana yang lebih benar antara kami dengan mereka? Maka si Ka'ab bin Ashraf ini mengatakan, antum ahda minhum sabilan wa afdal, kalian itu lebih baik daripada mereka. Akhirnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka beriman kepada jibti dan tagut, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, kalian itu lebih baik daripada orang-orang muslim. Maka Allah menurunkan ini, mengabadikan apa yang dia ucapkan kepada orang-orang Quraisy. Dan setelah itu Ka'ab bin Ashraf ini pun kembali lagi menuju tempatnya, dan dia pun sama, akhirnya menyenandungkan syair-syair yang menyakiti kaum muslimin. Akhirnya karena Nabi SAW mendengarkan kabar ini, mendengarkan hujatan dia, dan dia pun juga termasuk musuh Islam, akhirnya Nabi pun menghalalkan darah orang ini. Ini Pak. Sehingga Nabi SAW ketika menghimpun para sahabat khusus, Nabi mengatakan, man li Ka'ab bin Ashraf, siapa orang yang mau membunuh Ka'ab bin Ashraf? Maka Nabi mengatakan, fa innahu adallaha wa rasulah, karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka Nabi memberikan pengumuman itu Pak, langsung dibuka forum ini di antara militer Nabi SAW. Siapa di antara kalian yang ingin memiliki tugas, dibuatkan detasemen khusus, tim untuk membunuh seseorang yang namanya Ka'ab bin Ashraf secara rahasia gitu. Maka akhirnya angkat tanganlah beberapa orang seperti Muhammad bin Maslamah dan 4 temannya yang lain, sehingga jumlah detasemen khusus ini adalah 5 orang. Istilahnya ini Pak, di sini Nabi SAW membuat satu tim khusus untuk penculikan dan pembunuhan gitu, istilahnya gitu. Gimana menurut Bapak ini? Nabi SAW galak dong seperti itu, membuat tim khusus untuk menculik dan membunuh seseorang gitu kan. Gitu Pak. Di sini zaman perang ini, misalkan gini, ketika Palestina dengan Yahudi berperang misalnya, kemudian pihak Palestina menculik presiden Yahudi misalnya, atau Yahudi menculik presiden Palestina misalnya, itu sesuatu yang wajar nggak? Nah itulah dalam masa perang itu. Ini kan masa-masa perang ini. Apalagi orang ini menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti Islam gitu kan. Tapi di sini ada fatwa dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa
hal ini tidak bisa dilakukan secara personal, harus mendapatkan izin dari pemimpin atau ulil amri. Karena kenapa? Takutnya ketika hukum ini diperbolehkan, takutnya kan di zaman kita tidak sedikit orang yang menyakiti Islam kan? Seperti misalnya karikatur yang dibuat oleh siapa? Karikatur yang di Prancis, di Denmark gitu kan ya. Banyak seperti itu. Takutnya seperti juga saya pernah lihat video ada seorang warga India yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mati dibantai seorang Muslim dia. Saya kira ini tidak tepat, karena meskipun memang dia menyakiti Allah dan Rasulnya, kita pun cemburu di atas itu. Tapi untuk membunuh seseorang itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Apalagi nantinya jika seandainya berujung kepada perang yang lebih besar dari itu, kan lebih berat. Maka penembakan yang terjadi di salah satu koran majalah yang di Prancis itu, seseorang menembak duduk gitu kan, dan mereka kan membuat karikatur Nabi Muhammad SAW kan. Saya kira ini nggak tepat. Kejadian seperti ini tidak boleh. Jangan sampai dia berdalil dengan apa? Oh, Nabi SAW membuat detasemen khusus untuk membunuh seseorang yang menyakiti Islam. Enggak. Perlu adanya izin dari pemerintah atau ulil amri, pejabat yang bertanggung jawab gitu. Intinya seperti itu, Pak. Tidak mudah, tidak boleh secara personal. Maka akhirnya para sahabat ini, Muhammad bin Maslamah, kemudian Abbad bin Bishr, kemudian Salamah bin Salamah, Al-Haris bin Aus, dan Abu Ais bin Jubair, mereka berlima menjadi detasemen khusus untuk pembunuhan, bukan penculikan. Penculikan diculik, ini dibunuh langsung. Maka akhirnya pemimpin detasemen ini mengatakan, Muhammad bin Maslamah mengatakan apa? Ya Rasulullah, fa'dhin li an aqula syai'an, izinkan saya untuk saya mengucapkan sesuatu yang memang akan dipercayai oleh Ka'ab bin Ashraf gitu. Izinkan saya, boleh enggak saya berbohong, boleh enggak saya gini gitu kan. Kata Nabi SAW, na'am ya. Akhirnya akhirnya Muhammad bin Maslamah ini pun mendatangi Ka'ab bin Ashraf di rumahnya, di bentengnya. Kemudian Muhammad bin Maslamah ini kan punya kedekatan dengan Ka'ab bin Ashraf sebetulnya. Kemudian Muhammad bin Maslamah pun curhat, ngobrol kan untuk menjebak dan menipu dia. Muhammad bin Maslamah mengatakan, inna hadzal rajul qad sa'alana shadaqatan wa innahu qad annanna. Kata dia, ini nabi yang datang ke Madinah ini meminta kami untuk membayar sedekah, zakat. Kan sebelum Islam kan nggak ada gituan gitu kan. Kehidupan kami jadi lebih sulit gara-gara permintaan dia. Sudah para sahabat yang datang ke Madinah gitu kan menjadi para pendatang, para pengungsi, bikin kacau perpolitikan, perekonomian. Istilahnya dia ngomong ngawur semuanya untuk membuat Ka'ab bin Ashraf ini pun tidak ada kecurigaan gitu kan. Maka akhirnya Ka'ab pun tertipu dengan itu. Maka Muhammad bin Maslamah pun mengatakan lagi nih, fa inna qad ittaba'nahu, kami mengikutinya, fala nuhibbu an nada'u hatta nanzur ila syai'in yasiru sya'nuhu. Sebetulnya kami mengikutinya hanya ingin melihat bagaimana sih akhirnya ini. Apakah akhir yang akan dibawa oleh orang ini baik atau buruk? Kalau buruk kami tinggalkan gitu kan. Wa qad aradna an taslifana wasaqan aw wasaqaini. Kata dia, kami datang ke sini wahai Ka'ab bin Ashraf untuk meminjam sesuatu, meminjam satu wasak atau dua wasak dari kebutuhan kami. Karena sudah Muhammad minta zakatnya kepada kami pun kekurangan dong. Kami pun pengen minjem kepada engkau gitu kan. Kata Ka'ab, ini kan Ka'abnya bukan Ka'ab bin Malik Pak ya. Ka'ab itu namanya banyak Ka'ab bin Malik. Itu kan sahabat kalau Ka'ab bin Malik. Ini Ka'ab bin Ashraf ini. Maka dia mengatakan, arhinuni, berikanlah aku jaminan kalau kalian pengen pinjam sesuatu. Kata Muhammad bin Maslamah, ayu syai'in turid, apa yang kau inginkan, pinjam apa, gadaian apa? Arhinuni nisa'akum, kata dia. Berikan jaminan kepada saya dengan wanita-wanita kalian. Kata Muhammad bin Maslamah, dia mengatakan, kaifa nurhinuka nisa'ana wa anta ajmalul arab.
bagaimana mungkin kami memberikan wanita-wanita kami sebagai jaminan padahal engkau adalah orang yang paling tampan di negeri Arab gitu kan. Engkau mah gak usah jadikan jaminan, engkau jalan aja banyak wanita yang suka istilahnya gitu gitu. Dan dia kan semakin tersanjung gitu. Wow. Kalau seperti itu, dia mengatakan apa? Kalau seperti itu, berikan jaminan dengan anak-anak kalian. Biarkan anak kalian kerja di tempat saya jadi budak gitu kan. Kata apa namanya? Kata Muhammad bin Maslamah, dia mengatakan kaifa nurhinu ka abna'ana fayasubbu ahaduhum fayuqal ruhina biwasakin aw wasaqaini hadza arun alaina. Kata Muhammad bin Maslamah, tidak bisa, kayaknya itu aib bagi kita. Masa anak-anak kita digadain hanya demi satu wasak dan dua wasak gitu kan. Maka akhirnya percakapan itu pun berakhir dengan apa? Kalau seperti itu berikan jaminan dengan senjata-senjata kalian. Baru kata Muhammad bin Maslamah, iya, kalau seperti itu iya. Kemudian orang yang kedua namanya Abu Nailah, juga sama. Abu Nailah mendatangi Ka'ab bin Ashraf juga dengan menyebutkan kalimat-kalimat yang semisal dengan ini. Akhirnya tertipulah orang ini. Sampai akhirnya di suatu malam ketika para sahabat di malam, di sini disebutkan malam fi lailatin muqmiratin, di malam purnama, Lailatul Rabi'a Asyar, di malam ke-14, di tanggal 14 Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, maka detasemen khusus ini pun berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, briefing dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang namanya Baqi' Gharqad, di kuburan yang dekat Baqi' Gharqad itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membriefing mereka dan melepas mereka, dan Nabi mengatakan intaliqu alasmillah, pergilah, berangkatlah engkau di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa tugasmu ini, diingatkan kembali niatnya. Yang engkau lakukan ini membunuh seseorang. Pembunuhan ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dendam pribadi atau apa, tetapi karena ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat itu. Pokoknya dinasihati di sini. Kemudian setelah mereka pergi berlalu, maka Nabi mengatakan Allahumma a'inhum, ya Allah bantulah mereka. Maka Nabi pun pulang ke rumah, bermunajat kepada Allah, salat, kemudian berdoa supaya detasemen khusus ini pun berhasil membunuh orang itu. Sampai akhirnya orang-orang ini pun datang ke bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Kemudian Ka'ab bin Ashraf ketika diketok rumahnya Ka'ab gitu kan. Kemudian ketika ditanya siapa? Kami, saya Muhammad bin Maslamah dan juga teman-teman gitu kan. Kata istrinya, ternyata Ka'ab bin Ashraf ini tuh baru menikah. Bukan menikah yang pertama dia, ini istrinya banyak dia. Baru menikah dengan istri baru. Kata istri barunya itu, dia mengatakan apa? Jangan kau pergi malam ini gitu kan. Saya mencium bau darah gitu kan, kata istrinya gitu. Dia punya insting ataupun ketakutan seperti itu. Kemudian Ka'ab mengatakan, jangan khawatir, ini teman-teman saya, Ka'ab bin Ashraf. Apalagi yang satunya lagi apa? Radi'i Abu Nailah. Apa itu? Dia saudara sepersusuan saya, Abu Nailah gitu kan. Maka jangan khawatir. Akhirnya ketika ketemu dengan Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah dan 4 temannya ini, akhirnya ngobrol gitu kan. Kemudian Abu Nailah mengatakan, halaka yabnal Ashraf an natamasha ila syi'bil ajuz fanatahaddatsu baqiyata lailatina. Wahai Ka'ab, gimana kalau kita jalan-jalan ke depan gitu kan. Jalanlah, mutar, bosan di sini mulu gitu, mutar gitu kan. Dan kita ngobrol, begadang malam-malam gitu kan, sampai kita malam begadang, kita ngerumpi, ngalor ngidul dan sebagainya. Gimana gitu kan. Dia menyetujui itu. Oke, kalau seperti itu. Akhirnya mereka pun keluar. Di tengah jalan dipuji Ka'ab bin Ashraf dengan mengatakan, karena ini kan malam bulan purnama kan, dilihat bulan. Lihat Pak, keindahan bulan di zaman sekarang tidak terlalu dihargai kan, karena adanya lampu-lampu di kita. Coba Bapak di tengah kampung yang gelap, di sawah yang gelap, tiba-tiba bulan purnama, kita akan lebih menghargai itu. Wow, masya indah banget. Di zaman kita di kota nggak terlalu indah kelihatan bulan purnama itu, karena kalah sama cahaya-cahaya itu, gitu kan. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman yang masih pakai lampu, bukan lampu lagi, api-api itu kan. Ketika melihat bulan purnama kan indah gitu kan. Maka di sini dipuji sama Abu Nailah, dia mengatakan ma ra'aitul kalailati tiban a'tar. Di malam indah ini, di bulan purnama ini, tidak ada orang yang parfumnya lebih wangi daripada engkau, wahai Ka'ab bin Ashraf.
sudah wajahmu tampan, bajumu branded gitu kan, kemudian parfummu mahal, masya Allah gitu kan, luar biasa. Gimana perempuan gak kelepek-kelepek sama ente gitu kan? Gitu. Makanya ngapain engkau minta jaminan dengan wanita-wanita kami gitu kan? Engkau saja ngedip sedikit aja istilahnya perempuan pada antri semua. Oh, semakin tersanjung dia. Kemudian sahabat mengatakan apa? Boleh nggak saya cium bau parfummu di kepalamu gitu kan? Mereka sebelumnya sudah briefing sebelumnya. Kalau saya sudah pegang kepalanya, tikam dia gitu kan. Maka ketika dia mengatakan tertipu, ya sudah cium aja gitu kan. Ya, ciuman yang pertama, indah gitu kan. Masya Allah, ini parfum apaan ya gini. Kemudian jalan lagi, jadi tidak dalam ciuman yang pertama, artinya tidak dalam mencium wangi yang pertama. Akhirnya setelah itu ngobrol lagi gitu kan. Kemudian setelah itu dia pun pura-pura lagi, duh pengen nyium lagi dengan parfumnya gitu kan, coba dong gitu, nih katanya nih. Yang kedua sudah, yang kedua lagi gitu kan, sampai dia nggak curiga gitu kan. Akhirnya yang ketiga, baru ketika dia yang ketiga itu dipegang kepalanya sama sahabat, kemudian tikam dia bareng-bareng. Ternyata sahabat berempat ini sudah pegang pedang-pedangnya, selalu ditikam-tikam. Ternyata ketika ditikam nggak kena itu. Akhirnya ada satu sahabat yang justru kena tikaman pedang sahabatnya, gitu. Sampai akhirnya disinilah tugas dari Muhammad bin Maslamah, karena nggak kena dengan pedang-pedang yang panjang itu kan. Akhirnya beliau mengeluarkan pedang kecil, ini kan kalau orang samurai banyak pedang besar, pedang kecil gitu kan. Pakai pedang kecil, akhirnya dihantam, ditusuk perutnya sampai ke bawah, tarik ke bawah. Akhirnya dia pun berteriak. Cuman kan siapa yang mendengar, orang dia lagi jalan-jalan jauh dari bentengnya gitu kan. Maka dia pun berteriak gitu kan. Sampai akhirnya setelah ditusuk dan dia pun mati, akhirnya kepalanya dipenggal dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kan sahabat-sahabat ini kan ada satu sahabat yang dia itu tertebas pedang sahabatnya ya, Al-Haris namanya. Kemudian ketika mereka pulang dari misi yang sudah berhasil ini, mereka pun pulang. Kemudian ternyata satu sahabatnya tertinggal di belakangan Al-Haris tadi karena kakinya kena sabetan dan dia pun agak lambat pulangnya. Maka sampainya ketika ditunggu oleh sahabat yang lain, maka ketika datang akhirnya mereka pun kembali pulang berlima. Dan ketika datang ke Madinah, mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi SAW pun mendengarkan takbir tersebut dan menyambut mereka. Dan Nabi mengatakan apa? Aflahatil wujuh. Semoga wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang beruntung dan bahagia. Kemudian mereka mengatakan wa wajhuka ya Rasulullah, dan juga wajah Anda ya Rasulullah. Kemudian mereka pun akhirnya melemparkan kepala Ka'ab bin Ashraf ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika mengenalinya, ini Pak, kepala yang dibawa kan kepala kambing. Kepala orang yang dibawa. Kira-kira kita gak bisa makan berapa hari nih bawa kepala orang ini. Maka ketika dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengenalinya dan Nabi pun memuji Allah karena berhasilnya misi tersebut, dan disampaikan bahwa Al-Haris ini kena tebasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tafala ala jurhil Harith fabara'a walam yu'dza ba'dahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah ringan bekas tebasan yang dimiliki oleh Al-Haris ini, maka sembuh. Maka inilah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kejadian seperti kan Abu Bakar As-Siddiq yang ketika disengat oleh hewan berbisa di dalam gua kan diludahi Nabi maka sembuh. Maka di sini juga sama, bekas tebasan ini diludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, ceritanya tidak terlalu detail. Apakah luka sabetan tersebut kembali menyatu semuanya atau memang tidak menyatu seperti normal kembali, cuman tidak seperti merasakan sakit apapun gitu kan. Tapi intinya sembuh dengan sebab ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pagi harinya, ketika orang-orang Yahudi mengetahui kematian Ka'ab bin Ashraf, maka mereka pun ketakutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi, jangan macam-macam dengan Islam gitu kan. Jangan dengan kalian dibiarkan dengan mulut kalian, dengan sebab dengan kelakuan kalian, maka Nabi membiarkan itu, tidak. Nabi kadang bersikap lembut,
Nabi kadang bersikap tegas seperti itu, Pak. Maka akhirnya Yahudi pun tidak berani menunjukkan hidungnya kembali ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ada satu kejadian kisah ini, maka mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Karena ini masa-masa perang, jadi masa-masa ketika dihalalkan darah seseorang. Tentu ingat kita mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi putuskan adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Nabi mengambil keputusan untuk menghalalkan darah orang ini, tentu ini bukan hasil dari hawa nafsunya Nabi, tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, "Man li Ka'ab bin Ashraf?" Siapa yang mau membunuh Ka'ab bin Ashraf, fa innahu adallaha wa rasulah. Karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kejadian ini kan jauh ya, Pak. Ini kan Rabiul Awal. Tadi kan kejadiannya di Rabiul Awal 3 Hijriah. Sekarang masuk ke Syawal 3 Hijriah. Jauh kan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Intinya di sini 7 bulanan. Dan cerita di sini 7 bulan itu enggak terlalu disebutkan. Hanya beberapa sariyah, beberapa ekspedisi perang yang Nabi kirim untuk sekali lagi mencegat dagang-dagangnya, kafilah-kafilahnya orang-orang Quraisy. Ini perdagangan orang Quraisy selalu diganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ketika berdagang ke utara, ke Syam, harus melewati Madinah. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy ini mereka dengan dendam yang mereka miliki gitu kan. Dendam yang mereka miliki, perjalanan dagang yang selalu diganggu, akhirnya orang-orang penting Quraisy ini pun berkumpul. Ikrimah, Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, bapaknya Abu Jahal mati di perang Badar. Dendam dia. Sofwan bin Umayyah juga sama. Sofwan bin Umayyah, siapa yang mati? Bapaknya Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal kan, mati di sana. Apalagi juga adiknya Ali bin Umayyah juga. Abu Sufyan bin Harb, dia pun juga sama dendam karena keluarga dari istrinya pada mati di sana. Mertuanya siapa? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah mati dalam perang Badar. Dan dia pun memiliki gengsi sebagai seorang pemimpin di kota Mekah gitu kan. Akhirnya mereka pun berkumpul dan mengadakan rapat personal dulu sebelum dibuat di masyarakat. Akhirnya mereka pun sepakat akan membalas dendam kekalahan perang Badar mereka. Mereka tidak terima, makanya kan mereka memerintahkan teman-temannya yang tertawan di Madinah supaya tidak buru-buru ditebus tawanan itu, supaya Muhammad tidak berbesar hati, sombong dengan kemenangan di perang Badar. Biarkan tawanan tersebut lama di sana gitu kan. Jangan dibantu dengan tebusan uang dari kita, biarkan itu. Tapi ada yang nurut, ada yang tidak, gitu kan. Ada yang langsung datang ke Madinah untuk menebus keluarganya, ada yang nurut, ada yang membiarkan sampai tahunan di sana. Nah, kemudian setelah mereka sepakat, akhirnya mereka pun mengatakan kepada orang-orang Quraisy, dikumpulkan orang-orang Quraisy penting. Mereka kan punya apa? Punya parlemen kan, namanya Darun Nadwah. Jadi parlemen mereka diundang rapat, gitu kan. Orang-orang penting. Kemudian disebutkan di sana, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inna Muhammada qad watarakum wa qatala khiyarakum, sesungguhnya Muhammad telah menyakiti kalian, membunuh orang-orang terbaik kalian. Fa'inuna bihadzal mali ala harbihi, maka bantulah kita untuk membalaskan dendam ini kepada Muhammad dengan harta-harta kalian yang lepas dari hadangannya Muhammad. Apa itu? Di perang Badar, yang sebab awalnya adalah Nabi ingin mencegat kafilah dagang yang berisikan berapa? 1000 unta dan 50.000 dinar cash kan, 200 miliaran itu. Maka ini kan perdagangan dengan saham, Pak, sistem saham. Jadi bukan milik personal, enggak. Saham banyak yang dikumpulkan. Mungkin bulan ini yang bertugas siapa, yang bulan depan yang bertugas siapa. Saham, maka ketika itu dihitung-hitung kan milik si fulan, sahamnya si fulan, si fulan. Maka di sini dirempuk, atau berempuk di sini untuk
Yuk berikan harta-harta kalian, kumpulkan. Siapa yang infak, siapa yang mau berinfak, gitu kan. Maka akhirnya mereka pun sepakat karena dendam mereka berikan harta-harta tersebut buat militer yang kuat, dengan persenjataan yang kuat, dengan persiapan yang sangat sempurna, gitu kan. Lihat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk apa? Untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Memang orang kafir ketika melalaikan kaum muslimin dari mengingat Allah, mereka tidak pakai modal, Pak. Pakai modal. Lihat sekarang ya. Kata orang, ataupun bukan kata orang, kejadiannya memang yang memalingkan kita adalah food, film, apalagi fashion, gitu kan. Film, fashion, food, makanan, perfilman, gaya, outfit ente dari atas sama berapa juta itu, hitung ngapain sih orang gitu? Kada kerjaan tuh orang itu kan. Mau apa? Berbangga-bangga dengan apa? Maka lihat film, semakin seksi, semakin cantik artisnya, emang semakin murah biayanya, Pak? Ya, semakin mahal. Ketika konser misalnya musik, emang ketika mereka membuat manusia berpaling dari agama, berpaling dari Al-Quran misalnya, maka lihat apakah mereka tidak mengeluarkan biaya? Mereka mengeluarkan biaya. Makanya di sini Allah cela mereka nih. Orang-orang kafir, orang-orang musuh Islam ketika ingin memalingkan manusia dari agama, maka mereka butuh biaya, dan mereka berempuk biayanya itu, kumpul biaya. Nih saya kasih biaya nih, palingkan mereka dari apa? Al-Quran. Nih palingkan. Jangan. Akhirnya di sini Allah mengatakan apa? Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya. Mereka menginfakkan hartanya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk memalingkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha, mereka akan menginfakannya. Di sini Allah mengatakan fasayunfiqunaha, mereka akan berinfak. Maka Allah menegaskan kalimatnya ini kalimat mustakbal, Pak. Mustakbal itu artinya berapa ya? Apa bahasanya ini? Mustakbal. Kan dalam bahasa Arab itu ada fi'il madin, fi'il mudhari, fi'il amrin, gitu kan. Fi'il madin itu adalah kata kerja yang telah lampau. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang terjadi atau yang terjadinya itu rutin, gitu. Continue kan? Apa pas continuous tense atau apa itu bahasanya gitu. Artinya seperti ini ya, seperti matahari yang terbit setiap pagi itu kan continue kan, gitu kan. Nah, di sini Allah mengatakannya apa? Mereka akan continue terus untuk menginfakkan harta untuk memalingkan orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu akan terjadi sampai hari kiamat, akan terjadi itu. Gitu kan? Lihat orang-orang Yahudi yang sedikit jumlahnya tetapi mereka menguasai perekonomian dunia, itu kan. Mereka bergabung untuk memalingkan orang dari Islam. Bagaimana mereka? Caranya pasti membutuhkan modal dan biaya, gitu kan. Maka Allah mengatakan apa? Tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yuglabun. Maka ketahuilah, meskipun mereka telah menginfakkan harta tersebut, kelak mereka nanti akan merugi. Tsumma yuglabun, dan mereka akan kalah. Nah, jadi di sini orang-orang Quraisy bersepakat, yuk kumpulkan harta-harta kalian. Akhirnya dikumpulkanlah harta sampai biaya untuk perang. Memang Pak, perang nggak pakai biaya? Perlu biaya lah. Kan kalau kita misalnya negara miskin, lihat orang ketika negaranya miskin pun persenjataannya kan cuman sebatas gimana gitu. Makanya kan katanya militer terkuat siapa, kedua, ketiga, keempat, jumlah pesawat jetnya berapa, jumlah armada lautnya berapa, itu kan butuh biaya Pak. Kayak gitu tuh. Kekuatan itu kan butuh biaya, latihan perangnya kan perlu biaya, logistik dan sebagainya. Makanya perlu modal lah, gitu. Maka ketika mereka sudah disiapkan biaya itu, mereka semakin sombong, congkak. Akhirnya inilah yang membuat menjadi sebab perang Uhud ini. Akhirnya setelah mereka memiliki harta yang banyak, akhirnya mereka mencoba mencari cara yang kedua, yaitu promosi. Duit ada, sekarang tinggal promosiinnya. Gimana caranya? Dengan cara apa? Membangkitkan
membangkitkan spirit perang mereka dengan apa yang mereka banggakan. Apa itu? Syair. Dan ketika itu orang yang ditunjuk untuk membuat syair yang bisa membangkitkan dendam kesumat orang-orang masyarakat ketika itu adalah seorang yang namanya Abu Uzzah. Siapa ini Abu Uzzah? Abu Uzzah adalah orang yang tertangkap di perang Badar. Kemudian dia pun memelas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, ya Muhammad, maafkan saya. Saya di Mekah punya anak-anak perempuan. Kalau saya ditawan di sini atau saya mati di sini, siapa yang mengurusi anak-anak perempuan saya? Maka Nabi pun ketika itu memberikan keputusan. Ini kan pokoknya keputusan di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Maka Nabi ada yang menahan tawanan, ada yang menghukum mati tawanan, ada tawanan yang dihukum mati karena kejahatannya. Ada yang memberikan tawaran kepada mereka karena keluarganya keluarga miskin di sana, tapi dia pintar baca tulis. Nabi mengatakan, ajarkan 10 anak Madinah baca tulis sampai mereka lancar, engkau saya bebaskan. Macam-macam, tergantung keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan. Di sini Abu Uzzah dimaafkan sama Nabi, tapi Nabi berikan syarat, saya akan bebaskan engkau, pulang engkau ke Mekah, tapi syaratnya satu, jangan sekali lagi engkau sakiti Islam dengan syair-syairmu. Maka dia mengatakan apa? Ya, saya berjanji gitu kan. Akhirnya kan dilepaskan. Nah, ketika persiapan perang Uhud ini, orang-orang Quraisy sudah memiliki biaya, sudah banyak biayanya. Kan perlu membangkitkan spirit perang mereka. Akhirnya didatangilah Abu Uzzah, digoda sama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah kan orang kaya dia. Maka ketika digoda, hei Abu Uzzah, buatlah syair-syair yang membangkitkan semangat orang. Engkau berdiri ucapkan syair-syairmu itu. Kata Abu Uzzah, nggak bisa. Saya sudah punya janji dengan Muhammad, nggak akan menyakitinya lagi. Kata Safwan bin Umayyah, apa engkau takut sama Muhammad? Kata Safwan. Safwan mengatakan apa? Jangan khawatir, kita akan menang dalam perang ini, kita akan menghancurkan mereka. Dan kalaupun nantinya misalnya engkau mati dalam perang tersebut, tenang, semua keluargamu saya akan biayai semuanya, gitu kan. Kemudian saya akan kasih uang cash ke kamu ini sekian, kemudian pokoknya digoda dengan harta. Akhirnya dia pun tergoda gitu kan, kalah juga dia, Pak, dengan godaan-godaan duit itu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Dia pun mengumandangkan syair-syairnya, kemudian dia buat dengan bahasa yang indah, yang bahasa yang dipahami oleh Arab. Akhirnya spirit perang mereka pun bangkit di sini. Akhirnya lengkap, militernya sudah ada, persenjataannya sudah, biayanya sudah ada, dan orang-orang yang hadir pun banyak. Maka terkumpullah kurang lebih 3.000 pasukan ketika itu. Kemudian dengan armor 700 baju perang, kemudian 200 kuda dan 3.000 unta hadir untuk menghiasi perang Badar ini, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan kembali setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.